Cuma butuh sekitar kurang lebih 5 detik ya, kamu bisa bikin rezeki bisa lebih datang gitu. Lebih cepat gitu datangnya. Mau nggak? Kalau mau tuliskan di komentar. Tonton video ini sampai selesai. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya yang Sundawa. Dan terima kasih telah menyimak channel ini hingga sampai saat ini. Dan berkat kalian, channel ini bisa berkembang. Thank you very much ya. Anda bisa tuliskan di komentar apapun itu. Bisa doa ya, bisa harapan, bisa pertanyaan, atau apapun Anda bisa tuliskan di komentar. Agar ketika saya bikin video baru, saya membaca pesan-pesan Anda. Jadi tidak perlu khawatir ya, saya akan kasih love juga. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahwa ketika Anda bisa mengontrol ini, cuma 5 detik aja Anda kontrol ini, maka rezeki Anda akan cepat datang. Oke, penasaran? Oke, saya akan jelaskan. Setiap hari Anda men-scroll medsos Anda. Betul ya? Setiap hari Anda scroll medsos kamu, Anda scroll, Anda buka dan sebagainya. Ayo, siapa yang setiap hari kerjaannya seperti ini? Tulis di komentar, ayo ngaku ya, karena saya pun juga melakukan itu. Kita sama gitu ya. Jadi setiap hari kita melakukan scrolling. Sebagai manusia normal di tahun 2020, maka kalau kita nggak scrolling HP, maka informasi nggak akan banyak masuk ke dalam pikiran kita. Betul ya? Namun kita itu bisa milih sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif yang mau kita input ke dalam informasi kehidupan kita. Yang pertama adalah kontrol informasi yang masuk. Kamu bisa milih nih, ini positif, ini negatif, ini gosip nggak penting, ini ilmu penting, gitu ya. Nah, kalau ilmu penting itu biasanya kalau di Facebook itu ada menu namanya simpan. Anda bisa lakukan itu, simpan. Oh ini bagus, inspirasi, simpan. Oh ini gosip artis, nggak penting, buang, nggak usah disimpan. Buat apa disimpan? Oh ini tips pengembangan diri cakep, disimpan. Oh ini channel bagus, di subscribe, ya. Nah, kayak gitu. Artinya Anda bisa memilih mana yang bagus dan mana yang tidak bagus gitu ya. Jadi jangan masukkan semua informasi. Kepala Anda ini bisa full, bisa penuh gitu ya. Kalau Anda masukkan terus-terusan informasi yang penting, nggak penting, berguna, tidak berguna. Kalau Anda masukkan semua ke kepala Anda akan full. Sama seperti ketika HP kamu memorinya full, bisa hang, bisa blank. Ya, maka nggak usah lakuin itu. Ambil aja yang positif-positif. Baik, terus 5 detik tadi apa mas maksudnya yang di awal tadi? Oke, saya akan jelaskan. Kita itu setiap hari dipengaruhi ribuan emosi, bahkan mungkin puluhan ribu emosi, bahkan mungkin jutaan emosi yang selalu kita munculkan per detik, gitu ya. Jadi setiap detik Anda itu bisa punya emosi. Detik ini Anda bahagia, detik ini Anda excited, semangat. Detik ini Anda udah ngerasa males, boring ya kan, Anda pengen rebahan. Terus detik ganti lagi, menit ganti lagi, jam. Jadi tiap menit itu dipengaruhi emosi kita berubah-ubah. Nah, 5 detik untuk menarik rezeki adalah Anda bisa mengontrol emosi Anda ketika sedih. Jadi ketika sedih, kamu harus bisa kontrol emosimu. Jangan langsung ambil HP-mu, kamu update status sing gak ngena, yang nggak jelas, yang nggak ada fungsinya. Saya tahu Anda mungkin bersedih, saya tahu Anda mungkin punya masalah dalam kehidupan kamu. Tetapi kayaknya ya, menurut saya itu nggak perlu terlalu kamu kasih tahu ke semua orang gitu. Toh semua orang juga nggak bisa bantu kamu juga melakukan hal ini. Jadi ada masalah dikit, update status, ada masalah dikit, update story, sedih, susah, dan sebagainya. Terus harapan Anda itu apa? Apakah kamu berharap bahwa orang-orang yang nonton storymu itu akan bisa membantu menyelesaikan permasalahanmu? Oke, baik, kita semua punya masalah, tapi ngapain juga orang lain ngerti tentang masalah kita, dan itu nggak terlalu penting. Ketika kamu punya masalah, ceritain sama Tuhan Yang Maha Kuasa atau teman terdekat atau orang-orang yang kamu percaya aja untuk kamu ceritain masalahmu. Nggak usah pakai update status. Itu akan bisa memperkeruh suasana. Anda akan bisa jadi bahan gosip. Wow. Nah, itu tadi pesan saya. Jadi ketika ada masalah, ketika Anda sedih, ketika Anda susah, udah cukup biarlah Allah aja yang tahu. Cukuplah keluarga Anda misalkan yang ngerti, orang-orang yang Anda percaya, orang-orang Anda sayangi aja yang paham. Gitu loh. Kalau sampai publik mengerti, saya rasa nggak terlalu ngefek juga gitu loh. Jadi Anda coba berpikir logis,
itu hanya akan menambah kesedihan. Oke, mungkin Anda mau mencari simpati sama orang, tapi itu kan masalahnya pengen selesai gitu loh. Terus ngapain kamu bikin status gitu ya. Ketika Anda sudah bisa menahan ini, oke, jadi Anda mulai tahan, mungkin beberapa detik aja untuk menahan. Waduh, aku pengen sedih nih, aku mau sedih, aku mau bikin status. Cuma katanya Mas Sayang, katanya nggak usah gitu loh. Iya, Anda bisa menahan ini, menahan perasaan ini, itu Anda akan jadi terbiasa. Dan itu akan bisa menarik rezeki Anda lebih kencang. Percaya apa enggak, saya sudah melakukan ini sejak lama, sejak saya punya medsos. Ya, dulu itu waktu awal-awal medsos saya juga seperti Anda. Saya juga sering mengeluh dan sebagainya. Itu tahun sekitar, itu 2009 ya. 2008, 2009, waktu itu belum ada Facebook, saya kenal Friendster gitu ya. Setelah itu muncul Facebook, ya saya mulai paling 2010-an, ya saya juga udah medsosan, ya dan saya sudah sedih-sedih seperti itu, tapi efeknya rezeki saya nggak naik, dan nggak ada efek juga kehidupan bagi orang lain. Bahkan teman-teman saya, klien saya malah bilang, lemah banget gitu loh, istilahnya gini, kalau kamu seorang penjual, kamu seorang pedagang, apalagi kamu seorang pebisnis yang biasanya negosiasi sama orang, terus kamu pasang status-status galau, status-status yang susah-susah, kira-kira calon pembelimu gimana? Apakah mereka akan lebih yakin? No. Mereka akan mencari penjual yang lain yang lebih semangat dan tidak suka mengeluh gitu ya. Keluhan itu bukan di medsos, bos. Keliru banget gitu ya. Kalau Anda nulis keluhan di medsos. Tapi kan mas, ya. Garing. Ya itu terserah. Gitu ya. Yang jelas menurut saya kurang oke ya kalau kamu tulis keluhan itu di medsos. Menurut saya. Mungkin kamu bisa tuliskan, dan kalau kepingin hidup ini lebih baik ya, Anda lihat profil orang-orang sukses, orang-orang berhasil, mana mereka pernah nggak mengeluh di medsos mengenai kehidupannya. Saya tahu kehidupan mereka mungkin lebih berat daripada Anda, tapi mereka memilih untuk tidak mempublikasikannya. Cukuplah berita bahagia aja, cukuplah berita yang semangat-semangat aja yang di-share di medsos gitu ya. Biarkan orang lain nggak ngerti masalah kamu, karena itu adalah salah satu privacy dirimu. Jika video ini bermanfaat, tuliskan di komentar ya. Tinggalkan komentar, pertanyaan atau apapun, silakan follow Instagram saya di @yayangsundawa. Oke, have a nice day and good luck. Salam laris manis.